Tadi ada ayat di dalam Ibrani, sudah dikatakan di dalam Ibrani 9:22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, saudara, hukum Taurat ini sudah diberikan kepada kita semua sejak zaman orang Israel. Lalu ternyata tidak ada orang yang bisa menggenapi hukum Taurat. Nah, hukum Taurat itu sebetulnya apa, saudara? Adalah peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh setiap manusia untuk menebus kesalahan dosa-dosanya. Maka dari itu sejak manusia tidak dapat membayar dengan perbuatan, digenapi oleh Yesus melalui perbuatan. Jadi Tuhan menggenapi hukum Taurat melalui perbuatan. Karena Allah menjelma menjadi manusia dan dia melakukan. Sehingga hukum Taurat itu dapat digenapi. Nah, di situ dikatakan tidak ada pengampunan tanpa darah pengorbanan. Nah, kalau dulu darahnya itu darah hewan. Dan ternyata sampai sekarang masih dilakukan oleh saudara sepupu kita maupun orang Israel. Tetapi saudara dan saya masih perlu enggak? Hah? Enggak toh? Nah, sebab apa kok enggak? Sudah dibayar Yesus. Kalau sudah dibayar Yesus, berarti saudara enggak usah bayar. Hah? Bayar enggak? Bayar kenapa? Ayo. Makanya dari itu kita mesti baca Alkitab dan kita akan ngerti. Coba contohnya. Contohnya ini. Si siapa tadi? Julius sama si Berli. Terus si Handoyo sama istrinya. Yang bayar siapa? Hah? Salah satu. Yang bayar siapa tadi? Istrinya atau suaminya? Sing istri bilang suami. Yang satu yang bilang istri. Loh, kalau istrinya tidak mau membayar, dia mengalah, artinya gengsinya diturunkan. Nah, beres enggak? Hah? Enggak beres toh. Kenapa? Mesti ada yang harus membayar. Sudah dibayar Yesus, tapi saudara tetap ada bayar enggak? Ada. Di mana ayatnya itu? Di dalam 1 Yohanes 3:16. Jadi kita mesti tahu saudara bahwa kerap kali itu kita jadi orang Kristen tuh mau enak tok. Wong sudah dibayar Yesus jadi kamu enggak usah bayar gitu toh. Karena orang Kristen selalu ini senangnya itu gratisan. Manja. Di dalam 1 Yohanes 3:16 dikatakan begini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, jadi istri tadi gengsinya diturunkan sama enggak? Dengan menyerahkan nyawanya. Hah? Sama, saudara. Jadi kalau si istri itu tadi tidak mau nurunkan gengsi nih, enggak bakal beres.
Tapi coba saudara perhatikan. Kalau zaman perjanjian lama itu darahnya hewan. Jadi ada yang dikorbankan toh. Sekarang saudara dan saya sudah ditebus oleh Yesus, darah Yesus toh. Nah, demikian juga darahmu harus nebus apa? Saudara-saudaramu. Sebetulnya dasarnya apa toh? Dasar daripada segala sesuatu itu apa? Coba tadi Julius, coba tadi Pak Andoyot. Dasarnya itu apa? Kalau dia tidak punya duit, terus terang bisa beli estasi enggak? Enggak toh? Kalau dia tidak punya duit, namanya si siapa? Handoyo. Kok Handoyo si siapa? Julius. Tadi dia ngomong enggak? Gajimu tuh berapa sih? Ayo, betul enggak? Dasarnya apa? Saudara tahu? Di dalam dunia, saudara tidak bisa lepas dari duit. Betul? Dan gengsi, kesombongan, itu sebetulnya asalnya dari mana? Dari duit, saudara. Biarpun dia sombongnya kayak apa, tidak punya duit bisa sombong. Hah? Loh, coba ini terus terang jujur. Umpamanya Julius ini lebih apa? Lebih gaji atau dapat uang gajinya lebih sedikit. Istrinya tambah melonjak atau malah rendah? Nah, melonjak tambahan. Apalagi dia sudah dididik mandiri. Aku tidak butuh kamu. Nah, ya dah. Kenapa Tuhan justru dikasih jodoh kok gajinya lebih gede? Nah, sebab bakal kalah gengsi. Kalau gengsi ini dia lebih tinggi, pasti cerai. Ya dah. Sebab gak bakal suami mau dibuat kalah-kalan. Tidak mungkin. Mbok suaminya itu tidak bisa kerja, tidak mau dibuat kalah-kalan. Karena sudah diciptakan jadi kepala. Mbok putar di atas lah. Maka dari itu saudara, kita harus menyadari dasar segala sesuatu itu karena apa? Karena ikatan kita sama duit. Mengapa orang Kristen itu kerap kali berkata begini, aku sudah jadi anak Tuhan, tapi usaha kok dikasih Tuhan kok pas-pasan. Tapi orang yang tidak percaya itu kok tambah sugih-sugih loh. Ayo terus terang, pernah ngomong gitu enggak? Ya? Ngomong nah? Kenapa? Saudara itu tahu enggak kalau saudara ini anak-anak Tuhan, Tuhan itu maha kaya. Tahu tak? Tuhan itu luar biasa kayanya. Saudara itu enggak pernah lihat ke surga. Kalau saudara sudah pernah ke surga itu enggak ada. Berlian itu kayak kerikil. Gunung-gunungan. Berlian. Emas itu mau kempleng-kemplengan mau apa itu. Waduh, botolnya itu loh mas. Buat bikin rumah. Makanya pada waktu saya punya anak saya yang pengusaha. Jadi saudara dan saya kalau saudara itu jadi seorang businessman atau business girl. Itu bukan kebetulan. Saudara tahu. Itu pekerjaan, itu tugas yang Tuhan berikan kepada saudara sebagai seorang pengusaha. Dan ini saya alami. Saya dulunya seorang dokter, pengusaha toh. Lalu dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Dan Tuhan berkata, pada waktu kecil saya diundang untuk jadi hamba Tuhan. Pikiran saya kalau diundang jadi hamba Tuhan ya mesti sekolah Alkitab, jadi pendeta atau penginjil, begitu toh? Ternyata Tuhan bilang enggak, kamu sekolah dokter. Aneh tak? Aku bilang, loh Tuhan aku mau suruh sekolah jadi hamba Tuhan, sekolah dokter. Kamu kira pengusaha profesi dokter itu enggak hambaku? Oh salah. Demikian juga anak saya, Iin, perempuan, suruh sekolah ke Delft, jadi arsitek.
master. Tapi ternyata setelah lulus jedet, lalu Tuhan bilang, enggak usah kerja. Lalu apa Tuhan? Jadi penginjil. Loh kok aneh aku bilang. Lah kalau jadi penginjil ngapain suruh arsitek? Kalau aku harus jadi penginjil, jadi hamba Tuhan, kenapa harus jadi dokter? Tuhan bilang, supaya kamu ngerti bahwa apa yang aku tugaskan, itu yang kamu harus lakukan dengan benar. Jadi hamba Tuhan, businessman, saudara dan saya itu juga hamba Tuhan. Pekerjaanmu itu tugas dari Tuhan. Maka dari itu kita kerap kali tidak menyadari bahwa kalau engkau dan saya itu dijadikan businessman, business girl, itu berarti tugasmu melayani Tuhan dengan usahamu. Engkau dan saya diberikan tanggung jawab pada pekerjaanmu itu. Nah, kita kerap kali tidak akan menjadi bendahara, tidak akan menjadi pengolah, tidak menjadi pengusaha yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apa akibatnya? Akibatnya watak-watak kita, gengsi, ketinggian hati, ya toh, kesombongan muncul semua gara-gara apa? Duit. Sebab manusia di dalam dunia ini tidak bisa lepas dari duit, saudara. Betul toh? Kalau saudara mau lepas dari duit, tidak bisa. Sebab segala perkara ini urusannya sama duit. Makanya di dalam Alkitab Tuhan tidak ada berkata gini. Hanya perkara dua saja yang Tuhan bilang. Kamu tidak bisa bertuankan Allah dan Mamon. Cuma dua. Cuma hanya Mamon yang disebut. Sampai saya berkata, Tuhan kenapa Mamon? Kenapa ada berhala-berhala lain? Tuhan berkata, selama kamu hidup di dunia daging, kamu tidak bisa terlepas dari Mamon. Mamon itu sebetulnya yang disebut Mamon itu bukan duitnya, saudara. Jadi saudara jangan salah ngerti kalau di sini disebut Mamon itu bukan duitnya. Duitnya itu alat. Mamon itu cara berpikir berbunga-bunga terus. Jadi tidak mau memberi, tapi mengambil. Karena apa? Karena firman Tuhan sudah berkata, iblis itu wataknya apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, jadi Mamon itu wataknya itu mencuri, mengambil. Makanya di dalam hidup ini, di perbankan atau apa itu selalu dasarnya siapa? Bunga berbunga. Sampai akhirnya orang itu menjadi terikat dan miskin. Beda sama Tuhan. Maka dari itu kalau saudara dan saya sudah menjadi orang Kristen, saudara harus menyadari. Kenapa aku diberi pas-pasan? Kenapa orang lain yang tidak kenal Tuhan itu kok malah diberkati seolah-olah? Sebetulnya Tuhan itu adil, saudara. Setiap saudara itu punya jatah. Jatah menjadi orang kaya, jatah menjadi orang yang pas-pasan, jatah menjadi orang yang cukup, itu semua pribadi itu saudara punya. Sejak saudara dilahirkan, saudara dan saya itu punya garis yang sudah ditetapkan oleh kelahiran saudara. Jadi kamu orang percaya, tidak percaya sama. Nah, tapi mengapa orang yang tidak percaya itu kok keberkatan? Nah, kalau dia memang sudah digariskan kaya, tetap jadi kaya. Bahkan bisa lebih, sebabnya apa? Bukan diberkati. Sebetulnya itu dia punya jatah gede, tapi karena dia tanya sama suhu, lalu dikasih tahu garis-garisnya, terus kemudian bisa menjadi tambah kaya. Pas jalane. Nah. Tapi lucunya orang Kristen punya jatah gede, tapi kadang-kadang nggak bisa nikmati gede.
Malah dikasih pas-pasan. Kenapa? Satu, nggak tahu jalannya. Kedua, apa? Wataknya belum diubah. Kalau ditambah gede jadi sombong. Kalau sombong masuk surga atau neraka? Neraka. Jadi pantesan dibuat pas-pasan dulu. Jadi pantesan kita begini. Apa gunanya kamu dapat seluruh dunia ini, tapi jiwamu binasa. Nah, ini kerap kali orang Kristen tidak bisa ngerti, saudara. Karena apa? Karena tidak menghargai jiwanya sendiri. Jiwanya sama hartanya kerap kali sayang harta. Yang menyebabkan saudara tahu, semua penghalang berkat itu apa? Saudara dan saya tidak lepas dari ikatan cara berpikir tentang harta. Lihat di dalam di dalam Lukas 16. Karena urusan harta ini, saudara, ini rumah tangga kocar-kacir juga karena harta. Semua sebetulnya karena mamon penyebabnya. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Perhatikan di sini katakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, perhatikan saudara. Jikalau engkau tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Aneh tak? Kalau saudara dan saya tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, saudara tidak akan dapat diberi kepercayaan mengenai harta abadi. Harta yang sesungguhnya, yaitu di surga. Saudara tahu? Aneh tak? Kenapa? Karena Tuhan tahu saudara dan saya itu hidup di dalam dunia. Dan saudara tidak bisa lepas dari mamon. Tetapi Alkitab berkata, saudara harus setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Itu berarti setia terhadap mamonnya pada. Kalau kamu baca gitu itu sama dengan ini enggak? Di dalam di dalam Lukas 16 ayat yang ke-9 sebelumnya baca. Itu ada hubungannya saudara. Nah ini kerap kali orang Kristen enggak ngerti. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Sama enggak? Sama dengan yang ayat tadi. Jikalau saudara dan saya tidak jujur dalam hal mamon, jikalau saudara tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, loh. Sama enggak? Sama yang ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Loh. Sama saudara. Jadi saudara dan saya ikat persahabatan dengan sesama manusia dengan mempergunakan mamon. Demikian juga saudara dan saya setia dalam hal. Jadi mamon bukan setia kepada mamon dalam hal. Artinya saudara dan saya di dalam bisnis
Dalam bisnis itu menggunakan mamon enggak? Iya. Saudara jujur dan setia enggak? Nah, kerap kali orang Kristen justru enggak. Umpamanya harga. Saudara sudah janjian harga 50.000. Oke. Tapi tahu persis di sana pokoknya naik. Saudara tetap kasih 50.000 atau dibatalin. Ya kalau satu 50.000 ya tetap dikasih. Tapi kalau jumlahnya itu sampai jutaan, dikasih atau dibatalin? Pasti dibatalin toh? Kenapa dibatalin? Nah, karena rugi toh. Nah, kalau dibatali itu setia pada dalam hal mamon? Hah? Tidak. Meskipun itu perkara duit, tetapi saudara tidak setia. Betul? Nah, itu yang dimaksud Tuhan. Saudara jadi anak Tuhan harusnya konsekuen. Kalau sudah ya, tidak di atas tidak. Kalau saudara harus ya, meskipun rugi tetap diberikan. Konsekuen. Nah, makanya dari itu kalau kamu tidak setia, kamu pun tidak bisa diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Perkara-perkara yang sesungguhnya, harta yang sesungguhnya. Demikian juga ikatlah persahabatan dengan sesama manusia dengan mempergunakan mamon. Jadi saudara bukan sahabatnya mamon. Tapi mamon adalah alat. Sama dengan ini kamu setia dalam hal mamon kepada orang lain. Harta orang lain kamu setia. Tapi kenyataan orang Kristen apa? Setia apa malah sedapat mungkin dirampas orang lain punya. Makanya saudara kita kerap kali berkat itu terhambat. Karena apa? Cara berpikir kita itu belum berubah. Ini contohnya yang gampang, yang paling gampang umpamanya. Umpamanya saudara itu nemu barang. Loh, kalau nemu barang kecil enggak, coba itu berlian 10 karat. Loh. Pas. Terus terang, mbok kantongi enggak? Jujur, dikantongi enggak? Hah? Kalau di mbok kantongi itu kamu setia enggak? Ngerti toh? Lah Tuhan itu kerap kali begitu saudara. Kerap kali saudara itu diuji, diberikan berkat gede. Tapi ternyata saudara belum bisa berubah menjadi pelaku firman. Makanya tidak dikasih yang gede. Makanya selalu dikasihnya apa? Pas-pasan. Karena Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Ini pengalaman saya sendiri terus terang. Bapakku itu dulu, waktu saya masih SMP, SMA itu tahun 60-an itu kaya raya. Tapi dia megang duitnya itu kenceng. Sebab hasil usaha dia, uangnya itu banyak. Loh, ini jujur, saya tidak bohong. Lemari besi, lemari di kamar papa saya itu isinya duit toh. Bukan pakaian. Saking banyaknya, waktu tahun 60-an itu bangan belum banyak. Seperti sekarang. Duit di rumah sampai saya bilang, wih ini buka loh kok cari pakaian kok duit semua. Tapi dikunci semua. Jadi papa itu kalau bawa kunci itu enggak satu, rentet. Nah, saya kerap kali sama ibu saya itu, karena papa itu ikatannya terlalu kuat, mama itu paling seneng berlian. Jadi dua-dua itu satu setel. Yang satu duit, yang satu berlian. Nah, jadi kalau mama itu minta duit, tidak pernah dikasih. Maka jalan satu-satunya, kalau dia mandi, papa,
pas kuncinya ketinggalan, ya lah, saya pasti dipanggil. Papa masuk mandi, papa mama sudah tahu mandinya berapa menitan, sudah pinter, sudah ahli. Jadi dia tahu, dia bilang, sini, apa? Cepat ambil dus. Aku tuh gak ngerti, saudara. Dus, yang gede. Wah, cari dus di mana, Mas? Sudah lo cepat, dus roti apa aja. Tak cari dus tatnya, tak masukin. Kok cuma segini? Lu buat apa? Diem toh. Kunci dibuka jedet, uangnya itu dikeluarkan, dusnya ditaruh sebelah dalam. Setelah diisi dus, uangnya depannya ditata lagi. Lalu uangnya masuk ke sama dia, masuk ke, simpan di kamar lain. Loh aku bilang, loh mah, gitu itu kan nyuri toh mah. Bapakmu kalau enggak digituin, enggak bisa duit, enggak bisa keluar. Nah, saudara tahu? Nah, papa tidak pernah tahu, karena enggak pernah dihitung. Duitnya kebanyakan. Nah, mama sudah ngerti persis lemari-lemari mana yang enggak pernah dibuka. Jadi itu pasti enggak pernah dihitung. Karena enggak pernah diambil. Yang diambil mesti yang ini, yang ini, yang ini. Saudara tahu? Dan setiap kali taunya apa? Satu saat taunya apa? Duit itu mati. Zaman Jepang mati, ganti loh. Zaman apa tuh RI ganti lagi. Saya itu membakari duit 3 kali. Yang namanya bakar duit itu keranjangan. Karena apa? Lah suka duit itu setengah mati. Wah, akhirnya dari kesukaan itu merambat kepada gengsi, kepada ketamaan, sebab orang tambah kaya tambah tamak. Tidak pernah bisa berhenti. Percaya enggak? Akhirnya pada waktu saya SMA saya katakan ini. Pak, Tuhan mengingatkan saya. Papa harus memberi perpuluhan. Dia bilang apa? Perpuluhan itu zaman kuno. Jadi zaman perjanjian baru tidak ada perpuluhan. Saya bilang ada. Kamu ini anak dari kemarin sore mau ngajar bapakmu yang ahli Alkitab. Saudara tahu? Tapi tetap tertutup. Ya tidak mau. Akhirnya satu saat Tuhan ngomong sama saya. Aku kasih tahu bapakmu, aku akan bikin habis harta bapakmu dalam waktu 3 bulan. Saudara tahu? Saya katakan, Pak, kalau papa tidak mau ngasih perpuluhan, dibikin habis sama Tuhan. Ketawa, saudara. Uangku tuh 7 turunan enggak habis. Kok bisa habis dalam waktu 3 bulan itu bagaimana? Saya bilang, itu Tuhan. Saudara tahu? Dia tidak tahu ada peraturan di kecamatan. Semua langganan dia, uangnya papa dibawa pulang ke RRC. Nah ya, truk-trukan, kapal-kapalan. Bawa barangnya semua diangkut sana. Lalu dia mengirim barang dari Jepara ke Sumatera, kapalnya semua tenggelam. Belum pernah terjadi. Setiap kapal yang dikirim tenggelam. Habis dalam waktu 3 bulan ludes. Saudara tahu? Kalau Tuhan mau memberkati bisa. Tapi Tuhan mau mengambil bisa. Saudara tahu. Maka dari itu saudara, engkau rumah tanggamu dapat damai sejahtera. Kamu dapat menikmati keberkat Tuhan damai sejahtera. Kalau engkau dan saya setia dalam perkara yang kecil. Alkitab yang ngomong bukan saya. Nah, perkara yang kecil itu apa? Segala sesuatu dimulai dari diri kita sendiri. Rumah tangga. Karena Tuhan sudah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka Tuhan hadir. Makanya keberhasilan daripada rumah tangga Julius tadi apa? Bergantung kepada Tuhan.
Kalau saudara tidak bergantung pada Tuhan, saudara pasti mengalami kekacauan dan berantakan.